dan ternyata penjelasannya seperti itu, bukan seperti asumsi Anda tadi. Enggak, asumsi saya itu dari judulnya Asumsi. itu. Oh, Anda mengasumsikan dari judul ya, bukan berdasarkan ayat ya. Bukan berdasarkan perintah apa yang diperintahkan ya. Bukan berdasarkan apa yang diperintahkan di dalam Hosea 1 ayat 2 ya. Ada judulnya, coba lihatlah judulnya itu kan. Ini judul keluarga lagi. Hosea sebagai lagi. gambaran. Keluarga Hosea itu gambaran Israel. Kan ada judulnya. Iya enggak? Cobalah. Iya, tadi judulnya udah. Nah, judulnya sudah, tapi ada apa di dalam cerita itu? Ternyata kita buka cerita itu disuruh. Jadi judulnya menceritakan keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak taat dan setia. Jadi ayat 1 dan seterusnya dia menceritakan. Jadi tapi memang kan perempuan sendal itu kan memang nggak setia. Makanya di sini dijelaskan. Iya betul, perempuan sendal itu memang nggak setia. Allah mencoba menggambarkan itu dengan menyuruh Hosea untuk menikah sama gadis sundal. Nah, kenapa nih? Sekarang saya tanya kenapa nih? Tadi kita udah luar konteks jadinya ya. Padahal tadi kita membahas tentang kata-katanya, kenapa seperti itu. Tapi karena kalian bilang itu bukan perintah, ternyata di sini ada perintah untuk mengawini perempuan sendal. Saya tanya, kenapa? Masalahnya apa? Kenapa Tuhan sampai menyuruh seorang Nabi Hosea mengawini perempuan sendal? Urgen itukah harus kawin sama perempuan sendal dan peranakan anak-anak sendal lagi? Keturunannya disuruh sendal juga nih. Jadi, apa itu maksudnya? Jadi maksud Allah itu supaya Hosea tahu bagaimana perasaan Allah. Maksudnya yang sakit hatinya Allah itu. Sakit hatinya Allah. Ini asumsimu. Aduh, enggak. Asumsinya kelewatan. Allah sakit hati pula, Mak Jal. Asumsinya kelewatan. Dalilnya gimana sih? Allah sakit hati kemudian dia menyuruh sendal. Ini asumsinya udah nggak pakai data nih. Asumsinya liar sekali ya. Nggak sesuai data. Saya mau coba buka video tapi kok nggak bisa ya. Biar nggak usah buka video, nggak usah buka video. Kita butuh data, nggak butuh khotbah di sini. Iya, jadi pertama kita harus lihat dulu yang judul itu. Judul itu kan itu ditulis cuma gambaran, cuma gambaran. Pernyataan Allah itu cuma gambaran. Makanya dari judul itu kan diambil dari satu konteks, dari satu ayat itu, makanya keluar judul itu. Oke, judulnya jadi seperti itu. Kan saya nggak nanya judul. Nah, dari sekian cerita ini ternyata perintahnya begini. Nah, mau judulnya gimana pun ya memang namanya nggak setia ya, namanya juga pesendal. Mana ada pesendal yang setia dipakai orang banyak kok. Nah, tapi kenapa kok keistimewaannya apa perempuan sendal sampai disuruh nikah sama Hosea ini apa? Hosea disuruh nikah sama perempuan sendal. Keistimewaannya apa? Itulah gambaran. Kenapa? Supaya Hosea tahu apa yang Tuhan tadi rasakan. Kamu bilang kan soalnya yang masalah sendal-sendal, masalah di jama-jama, masalah ini itu kamu bilang bukan perintah. Ternyata di sini ada perintah untuk mengawini pesendal. Iya, yang di ayat tadi bukan perintah, yang di ayat tadi. Nah, iya, terus ini kenapa? Kenapa di sini ada pesendal disuruh menjadi istrinya Hosea ini kenapa? Iya, di sini kan tapi bukan maksudnya Hosea itu harus bersundal, enggak. Loh, bukan Hosea disuruh kawin. Hosea disuruh kawin, pergilah. Iya. Kawinilah perempuan sendal. Disuruh kawin. Tapi sama satu wanita kan? Bukan berkawin sama sendal. Iya, dia kawinnya sama satu wanita namanya Sendal. Tapi Sendal kamu tahu lah dinasnya gimana. Cuman disuruhnya sama Sendal. Namanya bukan Sendal. Iya. Kalau saya bilang sesuai ini nanti kerungkat roomnya, nggak bisa bahasa ini, harus disensor. Bahasa kamu tuh terlalu kelewat batas, nggak nyadar. Pergilah kawinilah seorang perempuan cundel. Nah itu gimana? Kamu disuruh kawini perempuan cundal, kamu mau? Emang kamu nggak mau yang sempit-sempit? Emang kamu nggak mau yang perawan? Kenapa? Gini loh, emang yakin? Gini loh, memangnya kamu yakin? Tadi dia sudah jawab yakin. Memang Tuhan menyuruh seperti itu ya sudah selesai. Nah ternyata dia memperpanjang masalah nih orang ini. Masalahnya dia bukan Tuhan nggak suruh dia kawin sama perempuan ini terus. Yang kamu kok bantah apa yang Tuhan ngomong sih di Hosea 1 ayat 2 ini? Iya, betul. Tuhanmu yang ngomong, jangan dibantah. Kok bilang Tuhan nggak nyuruh? Nah itu sudah betul. Ya betulnya iya betul apa? Coba kamu bilang iya betul apa? Yang sundal itu betul perempuan. Betul nggak Tuhan menyuruh? Betul nggak Tuhanmu menyuruh ini? Iya betul. Pergilah kawinilah. Betul ya sudah selesai berarti. Kan sama, manusia memang disuruh untuk kawin, tapi Hosea tidak bersundal gitu. Nah, memang Hosea tidak bersundal, Hoseanya lagi. Begini, saya bacakan lagi ya. Kamu Vian nggak paham kamu. Pergilah, kawinilah seorang perempuan cundal dan peranakanlah anak-anak cundal karena negeri ini bercundal. Ya, jadi gini, kamu kawini perempuan cundal menghasilkan anak-anak cundal. Jadi kalau sudah ada anakmu bercundal lagi.
Ya cocok di situ gitu loh. Gitu tulisannya. Saya baca aja ya. Iya, tunggu. Emang ada ditulis anaknya bersundal? Nah ini berarti kan anak-anak cundal. Kan anak-anak cundal. Astagfirullah, mata lu kemana, Fian? Adekku sayang caem-caem. Peranakan anak, tapi nggak ditulis anaknya bersundal kan? Anaknya memang anak-anak sundal. Jadi gini, anak saya sundal. jelaskan, boleh nggak? Kan gini. Apanya yang dijelaskan? Itu konteksnya udah jelas. Peranakanlah berarti kalian harus punya anak, di mana anak-anak ini akan menggantikan ibunya. Pecundal juga. Itu jelas deh. Karena negeri ini negeri pecundal. Di endorse itu loh. Jadi dipromosikan karena hebat pecundalnya. Jadi disuruh pecundal. Jadi gini Gimana loh. sih? Ada kan bisa peranakan anak-anak pencuri, peranakan anak-anak pembunuh. Itu karena dia menikah sama pecundal, jadi memperanakan Noise dari mana noise? Noise nih, noise siapa noise? Bang akal sehat. Kan gini, peranakan anak pencuri. Kalau dia menikah sama pencuri, Enggak. Tekstual, nggak usah curi. Nggak usah, kita pakai tekstual. Ini di sini jelas ya. Begitu, bro. itu kan memang, tapi bukan Hoseanya. Enggak apa-apa teman-teman. Ya, nikahilah seorang pencuri, ya, dan peranakanlah anak-anak yang akan menjadi pencuri. Karena negeri ini negeri pencuri. Jadi harus menghasilkan anak-anak yang akan menjadi pencuri juga. Enggak apa-apa, sama kemanapun kau bawa sama artinya. Lanjut. Istilahnya yang penting kan Hoseanya nggak bersundal. Dia kan Berarti kawin. dia nggak tahu teman-teman. Hosea itu laki-laki, Dek. Sekarang gini ya. Yang Dia bilang gini ya. intinya kan dia nggak bersina gitu. Sekarang gini Bang. Ini kan Tuhan Bentar. berfirman. Karena Natalia bentar, Oke. biar nggak jadi diskusi melebar. Gini, Vian, kesimpulannya gini aja. Kau percaya nggak dengan ayat ini bahwa Tuhanmu mengizinkan engkau bersundal dan mengizinkan kalian berzina? Itu nggak kesimpulannya? Kita tarik dari kesimpulannya dulu, biar nggak kemana-mana nih. Kau setuju nggak? Kau setuju nggak kalau Bibelmu ini mengajarkan mengizinkan untuk Hosea aja, untuk Hosea aja. Firman itu cuma untuk Hosea, bukan untuk semua. Maksudnya untuk Hosea saja, bukan untuk semua. Iya. Kau dengar nggak dari tadi, Pia? Kesimpulannya gini, kau percaya nggak bahwa Tuhanmu itu mengizinkan kalian untuk bersundal dan berzina? Itu kesimpulannya. Kau percaya nggak? Setuju nggak atau tidak? Tidak lah. Tidak. Kalau begitu buka Natalia, itu komplitnya ada di dalam Hosea 14 nomor 14. Di situ kesimpulannya. Hosea berapa? Hosea 4 nomor 14. Sebentar ya. Hosea 4 nomor 14. Nah, di situ baru kita lihat terbukti bahwa Tuhan mau mengizinkan. Gitu biar cepat. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu. Itu ya. Baca terus. Sekalipun Aku kok dari tadi traveling aja pikiranku ya, Wia. Bentar Apa Bang maksudnya Erik, ini? bentar Bang Erik lagi dibacain Bang. Bentar Bang Pengen Erik cepat dibacain. pulang aja aku. Bentar Bang Oke, Erik lanjut. lagi dibacain. Otak lu. Bang Erik. Coba baca, Vian. Vian, Ini kalian dibaca. aku punya Alkitab kok. Bentar saya baca ya. Dikira beda Ayat ya. 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal. Dan, nah ini kan mereka mengasingkan diri. Udah, nggak usah asumsi, baca. Baca dulu Oke. aja. Dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Wah, akan runtuh. Lalu, apakah ini maksudnya Tuhan mengizinkan? Iya. Kesimpulannya apa? Ayat dari itu kamu baca itu. Aku tidak akan menghukum. Aku tidak akan menghukum Vian Harita, ya kan? Aku tidak menghukum Via Harita kalaupun dia berzina, dia bersundal, aku tidak akan menghukum. Kalau dia tidak menghukum berarti boleh atau tidak? Berarti Boleh, abang boleh. Nggak ada hubungannya loh. Ayo, marilah kita. Marilah kita. Ayo Nor. ada judulnya loh.
Nggak lihat judulnya. Di ayat 4 itu kan, udah jelas di sini Tuhannya berfirman. Tuhannya berarti kalian nggak mau lihat judulnya. Loh, judulnya terus menentang orang. imam dan bangsa yang tidak setia. Makanya di ayat 14 itu adalah contoh mereka yang menentang imam dan bangsa. Oke, begini Vian, begini. Dengar dulu Vian, kamu mengatakan itu menentang, berarti sebenarnya Allah murka. Apakah dengan Allah murka itu menyuruh umatnya untuk mengawini dengan perempuan yang bersundal, perempuan yang berdosa? Itu bagaimana? Gitu loh. Contohnya begini. Contohnya kita korelasikan begini ke kehidupan kita sendiri ya. Kamu ini bersalah kepada orang tuamu. Misalnya, ya, orang tuamu suruh jangan begini. Tetapi kamu jadi dibuat untuk menerima hukuman itu dengan hukuman yang kejahatan. Gitu loh. Misalnya kamu pacaran nih dengan perempuan baik-baik, tapi orang tua kamu gak senang nih misalnya. Udah, kalau karena kamu tidak menuruti perintahku nak, silakan kamu pacari itu londur-londur yang di pinggir jalan. Itu gimana tuh? Iya, jadi semisal orangnya sudah buruk, orang sudah rusak, buruk, terus bukannya disuruh berubah jadi baik, tambah disuruh, ya udah sekalian sana kamu mabuk sana, sekalian kamu ini itu. Apakah seperti itu gitu loh? Itu kan ada judulnya, itu cuma gambaran. Bukan soal, jangan kamu larikan ke judul, Vian. Tunggu, itu Sodom dengan Gomora. Contohnya Sodom dengan Gomora itu melakukan satu kebejatan. Allah marah. Akhirnya apa? Membinasakan itu Sodom dengan Gomora. Nah, sekarang negeri itu penuh persundal. Kenapa bukannya dibinasakan, malah menyuruh Hosea melakukan lagi perbuatan keji, dengan menikahi perempuan sundal, terus menyuruh anak-anaknya harus bersundal juga. Karena negeri itu penuh dengan kesundalan gitu loh. Kamu baca cermat, jangan kamu mengatakan itu judulnya. Kalian lucu. Kalian baca judulnya tetapi isinya nggak mau kalian cermati. Gitu loh.